oleh Tuhan di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga sampaikan selamat datang pada Pak Bambang Yesua Ibu beserta dengan rombongan. Kami sampaikan selamat datang di tempat kami Panti Asuhan Maranatha Rangkeng. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kami dalam penyambutan kami maupun dalam segala sesuatu kami sudah persiapkan sedemikian rupa, namun juga masih banyak kekurangan. Ya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan untuk pelayanan lebih lanjut kami serahkan kepada Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya di sini semua merasakan sukacita sore hari ini. Amin. Saya undang semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau gunakan waktu saat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa setiap hati kita kerinduan kita, karena Dia Bapa yang dekat dengan setiap kita. Haleluya. Engkau
Engkau dekat dengan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini hari yang indah bagi setiap kami. Kami bisa berkumpul Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua yang kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami memberi yang terbaik setiap hidup kami Tuhan. Engkau tidak melihat setiap rupa keburukan dalam hidup kami, tapi Engkau mengenal hati kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyayangi kami Tuhan. Engkau dekat dengan setiap kami Tuhan. Ya biarlah Tuhan Engkau beracara pada setiap ibadah kami sore hari ini, menyentuh setiap hati kami sore hari ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus, biarlah Kau berkarya, bekerja sore hari ini, nyatakanlah kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami membawa hidup kami masuk di altar-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Tuhan akan mengurapi kami dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya. Tuhan akan menyatakan lawatannya, jamahat bagi setiap kami, sehingga kami merasakan ada sukacita, kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Syukur. Menjadi
Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tibakan kami hamba-hamba-Mu untuk datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar akan tempat ini. Biarlah maka sekele pola maka saudara Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada pesan yang tersembunyi yang Kau berikan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Biarlah maka sekele pola maka saudara Bapa. Kiranya Holy Spirit Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan bekerja ke setiap hati-hati kami yang datang di tempat ini Tuhan. Biarlah maka saudara maka sekele pola. Biarlah maka sekele pola maka saudara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap melayani Engkau malam ini Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang baru turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik WA, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan baru turun Tuhan. Setiap pesan yang Engkau berikan untuk kami di tempat ini boleh nyampe malam ini Tuhan. Pesan hati Bapa itu mengalir atas setiap kami Tuhan. Biarlah maka segala pola maka sakara Bapa. Biarlah maka segala Bapa karena Bapa segala Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua, jangan lewatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh menerima sesuatu yang baru pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah maka segala Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Holy Spirit. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami Tuhan. Supaya kami tahu fokus untuk menerima setiap pesan dan rema firman-Mu yang akan disampaikan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan roh puji-pujian dalam hidup kami. Sukacita bisa mengalir dalam hidup kami. Kami akan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami akan hadir atas pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom. Masih semangat? Amin. Kita mau sukacita dalam Tuhan sore hari ini, yes? Kita mau mengalir bersama Tuhan. Bebaskan kita mau puji Tuhan, semangat. Gak usah malu-malu. Yes, amin.
Aku
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Seperti pujian tadi, seperti Bapa sayang pada anaknya. Pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sayang setiap kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Kami percaya datang di tempat ini bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi ada visi misi yang Tuhan akan kerjakan buat panti asuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kunjungan kami di tempat ini sesuatu yang Tuhan akan kerjakan lebih hebat lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menyampaikan benar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tapi berasal dari Holy Spirit sendiri akan berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Pada sore hari Tuhan, berkati setiap kami. Berikan telinga buat setiap kami Tuhan, supaya kami dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kami melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Sangat sukacita sekali anak-anak di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengurus Yayasan Panti Asuhan Maranatha di tempat ini, beserta pengurusnya, ketuanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kita mau belajar bersama-sama di tempat ini. Dan pada sore hari ini perkenalkan, nama saya Bapak Yosua Bambang. Jadi nanti kalau ketemu di jalan jangan panggil Pak gitu, jadi tidak kenal. Jadi nama saya Bapak Yosua Bambang. Jadi kalau ketemu di jalan bisa panggil Pak Yosua atau Pak Bambang. Ya, saya bersyukur sekali Bapak yang terkasih, saudara terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersinergi sama-sama, kita boleh bekerja sama-sama. Pada waktu saya datang di tempat ini ketemu dengan Pak Dukut ya mau ya. Pak Dukut ini saya antusias sekali. Karena apa? Saya bisa pelayanan di tempat ini bukan karena hebat kami, tetapi karena kemurahan nama Tuhan. Jadi Bapak yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita bukan sekedar hanya membagikan berkas jasmani saja, tetapi pada kesempatan sore hari kita mau belajar sama-sama tentang hati Bapa. Kita mau belajar sama-sama di sini tentang hati Bapa. Kita mau buka sama-sama firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Sudah ketemu semuanya? Kita mau baca sama-sama ayat ini. Nanti saya ingatkan ganjil, saudara sekalian yang genap. Nanti selanjutnya saya, selanjutnya saudara sekalian. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, aku seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan nafas yang menjadi makanan bagi hidup, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini tema firman Tuhan adalah tentang hati Bapa. Seperti lagu tadi, bahwa Bapa sayang pada anaknya. Jadi saat-saat ini yang Tuhan tekankan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah menyakiti hati Bapa. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan malah menyakiti hati Bapa. Tetapi pada sore hari ini yang Tuhan tekankan supaya apa? Kita mengasihi Bapa kita yang di surga. Karena banyak sekali saudara terkasih, saat-saat ini anak-anak Tuhan sering menyakiti hati Bapa dengan mungkin perkataannya, mungkin dengan sikapnya, mungkin dengan perbuatannya. Tetapi hari-hari yang Tuhan tekankan buat setiap kehidupan kita, ayo kita dekat dengan Bapa. Di saat kita dekat dengan Bapa, apapun yang Bapak saudara minta, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Saudara kasih, pada perikop ini kita belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita baca dari ayat yang pertama tadi, di sini ceritakan bahwa Bapak ini memiliki dua orang anak, yang bungsu dan yang sulung. Suatu ketika sang bungsu ini tiba-tiba saudara kasih, dia bapaknya belum meninggal, tiba-tiba dia meminta warisan kepada bapaknya. Kalau saya lihat cerita seperti ini, bapaknya mungkin juga kaget ya. Gimana enggak kaget? Wong bapaknya masih hidup, masih sehat segar bugar, tapi anaknya tiba-tiba yang bungsu ini minta warisan kepada bapaknya. Benar tidak itu Bapak Ibu? Tidak benar. Tetapi hari ini kita belajar dari sini, sang anak bungsu ini dia berani meminta warisan kepada bapaknya, meskipun bapaknya itu masih hidup. Tetapi di sini kita belajar, di saat hati Bapak itu tinggal dalam hati kita, maka hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kita saat ini belajar, kalau kita sebagai seorang bapak, tiba-tiba anak kita, Pak, Bapak, aku minta warisan. Padahal kita masih sehat juga bukan. Saya pun sebagai orang tua, kalau misalnya anak saya minta warisan kepada saya, mungkin tidak akan saya kasih. Karena apa? Dia belum saatnya kita beri warisan. Karena apa? Mungkin kalau masih anak-anak kita beri warisan, malah nanti seperti yang cerita ini, dia akan foya-foya, dia akan hidup tidak karuan. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan kerjakan buat setiap kita memiliki hati Bapa. Hati Bapa apa? Hati-hati yang rindu akan Tuhan. Pada sore hari ini, kalau kita belajar tentang perikop ini, sebenarnya bapaknya tidak ingin anaknya itu minta warisan, terus akhirnya dia meninggalkan bapaknya. Sebenarnya kalau seorang bapak itu saya kasih ya, nggak mungkin anaknya harus keluar. Tetapi hari-hari ini kita sebagai anak-anak jangan seperti itu. Kalau kita lihat saat ini, saudara kasih tinggal di panti asuhan ini, Pak Dubes sebagai pengelola di tempat ini dan pengurus semua di tempat ini. Kalau kita sebagai anak-anak tidak perlu sama Pak Dubes marah tidak? Marah tidak Pak Dubes? Oh ditonjok Pak ya? Ya, hari-hari ini yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu terkasih, di saat kita tidak benar-benar cinta sama Tuhan, Tuhan akan tonjok kita. Tetapi hari-hari ini seperti kalau kita saat ini di panti asuhan ini, Pak Dubes tadi bilang, kalau anak-anak tidak nurut sama Pak Dubes akan ditonjok. Seperti Tuhan kita juga seperti itu. Kalau kita sebagai anak-anak tidak nurut sama Tuhan, meskipun Bapak itu kasih, tetapi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi hari-hari ini saudara kasih, kita bersyukur
di tempat ini ada Pak Dukut beserta pengurus-pengurus yang ada yang bersedia mengopeni kasarnya, memberikan sesuatu yang luar biasa pada kalian. Jadi kalian di sini tugasnya apa? Harus bersungguh-sungguh belajar dekat dengan Tuhan. Karena tugasnya Pak Dukut beserta pengurus sangat besar, tanggung jawabnya sangat luar biasa. Kalau nanti tiba-tiba, maaf ya, anak ini keluar jadi berandal, siapa yang disalahkan? Pasti Pak Dukut. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan kerjakan, saudara kasih, kita harus memiliki hati Bapa. Hati Bapa itu apa? Meskipun Bapa itu disakiti, meskipun Bapa itu dilarani hatinya, tetapi Bapa itu tidak akan pernah membalas kejahatan anak-anaknya. Hari-hari ini Bapak Ibu kasih, saudara kasih, ayo jadi anak-anak yang benar. Ojo jadi anak-anak yang ngarepe dhewe. Di saat Pak Dukut ngasih peraturan ABCD, kita sebagai anak Tuhan, ayo ikuti aturannya. Meskipun kadang doa pagi ya Pak Dukut ya, jam 4 sudah doa pagi. Susah apa susah? Sangat susah ya, jam 4 pagi sudah bangun, itu waktunya. Kalau jam 4 pagi itu biasanya seneng-senengnya tidur ya, enak-enaknya tidur. Tiba-tiba Pak Dukut, ayo jam 4 bangun. Beban apa beban? Beban ya, tetapi Bapak Saudara kasih, kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, kalau kita itu melakukan itu untuk Tuhan, saya tidak percaya itu akan menjadi ringan, benar enggak? Kalau kita cinta Tuhan, waktunya jam 4 sudah kita alarm, tidur sudah bangun. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, jangan harap kita akan setia sama Tuhan. Amin. Makanya doa pagi itu penting sekali, mempelajari supaya apa? Kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, kita jadi anak Tuhan karena PDW, nanti Pak Dukut juga akan marah. Jadi Pak Dukut itu jadi bebannya berat sekali. Jadi kayak rasanya anak-anak ya. Tapi puji Tuhan, Pak Dukut memiliki hati yang sabar. Saya ketemu dengan Pak Dukut pertama kali bertemu, saya suka sekali. Kan apa? Orang itu sabar sekali. Sabar enggak dia? Sabar sekali ya. Jadi Pak Dukut meskipun sabar, ya ojo dilarani hatine. Jangan disakiti hatinya. Karena Pak Dukut kalau marah itu biasanya kalau orang sabar itu pasti meledak-meledak ya. Ya, Bapak Ibu kasih, pada perikop ini tentang si bungsu ini tiba-tiba dia meminta warisan kepada bapaknya. Tetapi hari ini kalau kita lihat hati bapak hancur ketika anak bungsu ini meninggalkan bapaknya dan membawa warisannya. Kalau kita lihat dari perikop ini, setelah anaknya mendapatkan warisan, dia kemana Bapak Ibu? Dia pergi foya-foya, menghambur-hamburkan uang bapaknya. Dan di saat dia menghambur-hamburkan uang bapaknya marah enggak? Bapaknya ini tidak marah, karena hati bapak hati yang mengampuni. Jadi bapak ini meskipun anaknya minta warisan, dia pergi, namanya bapak ya, saya juga seorang bapak di sini. Kalau seumpama saya pergi mungkin lewat jam itu, hati bapak sedih enggak? Pasti sedih. Jadi saudara kasih di sini, kita ikut aturan di sini. Mungkin kalau jam malamnya jam berapa Pak Dukut? Jam 18. Gimana? Jam 18. Oh jam 18. Jam 6 sore ya. Jadi tidak boleh keluar kemana-mana ya. Iya. Jadi ini aturan saudara kasih ya. Ini juga aturan yayasan tempat ini. Ayo kita ikuti aturan yang ada. Kalau kita jadi anak yang menurut saya tidak percaya, kita akan menjadi anak yang luar biasa. Jadi nanti kalau kita pulang ke kampung kita bisa bangga. Oh, aku jadi seperti ini. Makanya hari-hari ini kalian dididik untuk apa? Supaya taat kepada Tuhan, memiliki hati Bapa di dalam Tuhan. Bapak tahu anak-anaknya belum bisa mengelola warisan. Jadi di sini meskipun bapaknya ngecul nih ya, kalau kita lihat di sini, tetapi bapaknya tuh was-was mengasih warisan kepada anaknya. Karena apa? Anaknya tuh belum saatnya menerima warisan. Jadi kalau anak-anak dikasih warisan, misalnya ini siapa namanya? Kamu namanya siapa? Depan ini? Ferdi. Ya. Misalnya Ferdi, umpama dikasih warisan oleh bapaknya. Ya. Dibuat apa Ferdi? Misalnya kamu dikasih warisan oleh bapakmu, terus warisan dikasih ke kamu, mungkin duit ya. Itu mau buat apa Ferdi?
Ya, ini masih bingung ya. Jadi tadi yang misalnya masih nih, yang agak besar ini. Siapa namanya? Fajar. Ya. Fajar ini misalkan dikasih warisan oleh bapaknya, mungkin uang. Mau dibuat apa Fajar? Oh, belum tahu. Jadi nggak usah. Ya, dalam perikop ini saudara kasih seorang bungsu ini meminta warisan kepada bapaknya supaya apa? Dia supaya bisa berfoya-foya. Hati bapak di sini adalah hati yang tidak terbatas. Jadi saudara kasih, di saat saudara kasih memutuskan untuk keluar atau meninggalkan bapak, jadi itu ada konsekuensi yang luar biasa. Jadi saudara kasih, kalau di sini ada aturan jam 6 tidak boleh keluar, ada yang melanggar enggak Pak? Oh, tidak ada yang ngaku. Jadi saudara kasih, di sini Pak Duku itu tanggung jawabnya besar. Jadi kalian harus nurut apa yang jadi aturannya panti asuhan ini. Karena apa? Karena kalau dengan tidak nurut nanti malah ada karu-karuan. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan adalah kita memiliki hati Bapa. Jangan pernah menyakiti hati Bapa. Kalau kita lihat Bapa itu tidak pernah marah ya. Bapa itu adalah Bapa yang kasih, Bapa yang mengampuni. Tetapi kalau kita seperti itu, mimpamanya, wes Bapa kasih kok, Bapa mungkin mengampuni. Kita berbuat dosa. Hari ini kita berbuat dosa, mungkin nyontek. Wah, gak apa-apa, Bapak mengampuni kok. Besok nyontek lagi, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, saudara kasih, hari-hari ini meskipun Bapak adalah kasih, Bapak mengampuni, tetapi kita tidak boleh menyakiti hati Bapak hari-hari ini. Hati Bapak sangat sakit sekali apabila anak-anaknya meninggalkan Tuhan. Jadi hari-hari kalian masih muda, masa depan kalian masih panjang. Jadi di sini kalian dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi pergunakan waktu yang ada saat ini supaya apa? Ini adalah perkenanan Tuhan. Jadi kalau saudara kasih, kalau waktu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, kalian akan merasa getun nantinya, ke depannya, menyesal. Karena apa? Ini adalah waktunya Tuhan. Jadi kita manut dengan aturan panti asuhan ini. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya main HP ya main HP. Di sini punya HP semuanya? Punya. Biasanya HP-nya berapa jam Pak untukannya Pak? Lost ya Pak ya, lost doll ya. Ya, saudara kasih, meskipun itu fasilitas yang saudara miliki, itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu belajar ya belajar, jangan HP nangkok ya. Jadi hari-hari kalian itu masih muda. Karena apa? HP itu pergaulannya sangat luar biasa. Kalau kalian tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, bisa merusak iman kita. Jadi hari-hari ini pergunakan fasilitas itu dengan baik supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara kasih, di saat kita keluar dari jalurnya Bapa, maka kita akan mengalami yang namanya kesusahan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat di sini seorang anak bungsu tadi, setelah menerima warisannya dari bapaknya, dia berfoya-foya dan akhirnya dia mengalami apa? Kesusahan. Dia mengalami namanya kelaparan. Paribasan dia mau makan aja susah. Kalau dia ikut bapaknya, dia makan tuh enak sekali. Tetapi kalau dia meninggalkan bapaknya, hati-hati, adik-adik sekalian, di saat kalian meninggalkan bapak, hidup kalian akan susah. Tetapi kalau kalian tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hati Bapa, saya kira percaya, gak usah minta. Jadi ada trik ya Pak Wini, saya kasih ya. Kalian kalau doa itu jangan minta ke Tuhan A, B, C, C, D, tidak usah. Tuhan tuh kadang mengajarkan kepada kita, doa itu jangan bertele-tele. Tetapi kalian ujian menyembah saja. Tidak usah minta, Tuhan aku minta handphone, Tuhan aku minta motor, Tuhan aku minta. Tidak usah. Sekarang sudah kasih doa itu ujian menyembah saja. Jadi apapun yang kamu minta, Tuhan sebenarnya sudah tahu. Tidak usah kita kadang sebagai anak Tuhan doanya bertele-tele. Tuhan itu tidak senang seperti itu. Tuhan itu yang penting pujian dan penyembahan kita. Di saat dia dipuji dan sembah, disenangkan, saya tidak percaya
berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita nggak usah minta, tetapi kadang kita sebagai anak Tuhan terbalik ya. Kita minta permintaan sama Tuhan. Tuhan, saya minta proposal ini. Tuhan minta ini. Ternyata Tuhan tuh tidak suka dengan seperti itu. Tuhan tuh senangnya dipuji dan disembah. Jadi hari-hari ini Tuhan menciptakan manusia itu bukan apa? Untuk menyembah Tuhan. Jadi mungkin hari-hari ini yang doanya agak bolong, yang mungkin baca Alkitabnya agak bolong, ayo mulai disemangati lagi. Karena apa? Di saat kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatunya yang kita minta Tuhan akan sediakan. Jadi saat-saat ini hati-hati. Kadang di saat kita minta sama Bapa, kita sudah diberikan Bapa. Misalnya, Bapa, aku minta umpamanya HP, terus sama Bapa dikasihkan. Kadang kecenderungan manusia di saat apapun kita doakan dikabulkan oleh Tuhan, kadang manusia itu kadang terlihat. Tetapi hari-hari ini kita tidak usah minta sama Tuhan, kita pujian penyembahan saja, maka apapun yang menjadi permintaan kita, Tuhan akan sediakan. Yang terpenting jangan meninggalkan Tuhan hari-hari ini, karena Tuhan tidak akan senang kalau kita sebagai anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Jadi hati Bapa ini adalah hati Bapa sayang kepada anaknya. Meskipun anaknya kasarannya meskipun anaknya kadang merusak, kadang berbuat jahat, tetapi seorang Bapa itu tidak akan tega menghukum anaknya. Benar tidak? Kita sebagai anak, ayo kita menghormati Bapa kita. Di saat kita menghormati Bapa, maka Bapa juga akan menyayangi kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang mengalami dan merasakan hati Bapa. Jadi pribadi Bapa adalah pribadi yang baik. Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Kita mau belajar di sini ada 3 bukti yang telah diberikan Bapa kepada kita. Yang pertama adalah Bapa pemelihara. Setuju tidak? Bapa pemelihara. Kalian di sini bisa makan sehari berapa kali? Berarti bukti pemeliharaan Tuhan tidak? Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita percaya Bapa adalah pemelihara kita. Jadi kita bersyukur hari ini, saudara kasih, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita makan 3 kali sehari. Kalau kita tidak bersyukur sama Tuhan, di bawah kita masih banyak, saudara kasih. Bahkan dia tidak bisa makan, bahkan dia tidak bisa mungkin berpakaian yang layak. Tetapi kita hari-hari kita bersyukur sekali, kita memiliki Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Jadi di saat kita bersyukur tentang kebaikan Tuhan, itu rasanya enak sekali. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, maitu ngersuloi, enak enggak? Makanya oh iya bahasanya, iya. Ya ngomel. Kadang kalau kita mungkin makannya kurang sesuai, kurang enak, kita sebagai anak Tuhan mungkin ngomel, kita menggerutu. Tetapi hari-hari ini ayo, karena Tuhan pemelihara kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan memelihara setiap kehidupan kita saat ini. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Di saat tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa seperti ini. Benar enggak? Kita sudah bisa di sini diopeni, dipelihara, dikasih makan, dikasih pelajaran, dikasih firman Tuhan. Kita bersyukur saat ini apapun yang Tuhan kerjakan buat kalian di tempat ini adalah yang terbaik. Ya, di saat Bapa memelihara setiap kehidupan kita, hubungan kita dengan Bapa merupakan hubungan kasih tanpa ketakutan. Sebab kita menerima roh perbudakan yang membuat kita tidak takut lagi, dan menerima roh yang memanggil, ya Abba, ya Bapa. Kita bersyukur saat ini saudara kasih, bisa kita memanggil ya Abba, Bapa. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jadi kalau kita doa saudara kasih, bisa kita ngomong, thank you Lord, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kadang kita meneteskan air mata. Pernah enggak? Pernah ngalami seperti itu enggak? Yang cowok? Ya. Kita percaya saudara kasih, di saat Bapa memelihara setiap kehidupan kita, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan adalah kasih.
dan Tuhan memelihara setiap kehidupan kita di tempat ini. Jadi di sini pergunakan waktu yang ada, jangan digunakan dengan sembrono. Karena apa? Ini adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kalian di tempat ini. Dan saya percaya ke depannya kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan seperti orang yang biasa, tetapi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi hari-hari ini yang Tuhan inginkan adalah karena Tuhan memelihara, dan Tuhan adalah Bapa yang kekal, Bapa yang melindungi dan memelihara setiap kehidupan kita. Saudara kasih, dipelihara Tuhan dan dilindungi Tuhan dan dilindungi. Makanya hari-hari kita bersyukur pada Tuhan. Ojo jangan merasa bahwa hidup ini hal yang biasa, tetapi hal ini kita gunakan spektakuler. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, jadi kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan hidup sembrono, jangan hidup semau gue kita, semau kita, tetapi kita manut sama Tuhan. Di saat kita nurut sama Tuhan, saya tidak percaya kehidupan saudara kasih akan diubahkan oleh Tuhan. Hati Bapa di sini adalah hati yang melindungi, hati yang memelihara setiap kehidupan kita. Jadi saya sangat yakin dan percaya sekali bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak pernah kita tidak makan, benar tidak? Kita pasti makan sehari 3 kali, 4 kali, 3. Ada yang 4 kali? Ya, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita bersyukur Bapa memelihara hidup kita. Yang kedua, bukti yang diberikan Bapa kepada kita adalah Bapa memberi warisan. Kita mau baca dari ayat yang ke-11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara terkasih, kisah anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya menceritakan bahwa bapaknya itu membagikan harta kekayaannya bagi anak-anaknya. Meskipun pada waktu itu bapaknya memberikan warisan, tetapi hatinya dia sangat sedih. Karena apa? Kalau kita sebagai hubungan dengan anak, dengan orang tua, di saat kita ditinggalkan anak, mesti seorang bapak itu akan menangis dalam hatinya. Benar tidak? Yang bapak-bapak ini, mungkin bapak yang baju merah dengan bapak siapa? Pak Sarmun, ya. Pak Sarmun mungkin sudah punya anak berapa? 3. Ya, misalkan Pak, tiba-tiba anak jenengan tuh tiba-tiba pergi dari jenengan. Terus hati jenengan gimana Pak? Sedih ya Pak ya. Jadi seperti saat ini, meskipun orang tuanya memberikan warisan kepada anaknya, tetapi bapak ini hatinya sangat sedih, sangat teriris. Sebenarnya apa? Yang diinginkan bapaknya adalah supaya dia tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi saat ini kita jadi anak jangan semau gue, jangan jadi anak sakar pede, tetapi kita mau dekat dengan Bapa kita. Kita mau tinggal bersama dengan Bapa kita, karena Bapa ingin supaya kita bersama-sama dengan anaknya. Jadi saat ini saudara kasih, kita belajar tentang hati Bapa ini, bahwa Bapa memberikan warisan kepada setiap kehidupan kita, dan warisan ini adalah warisan keselamatan dalam kehidupan kita. Meskipun anaknya sudah meninggalkan bapaknya, namanya Bapa tetap sayang pada anaknya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita meskipun anak kita meninggalkan kita tetap sayang kepada anak kita. Begitu juga kita sebagai anak, jangan pernah meninggalkan orang tua, jangan pernah meninggalkan Bapa kita, karena Bapa kita mengasihi kita. Jadi kalau kita menjadi anak, ayo jadi anak yang luar biasa, anak yang baik, anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Seorang bapak terus menunggu kapan anaknya pulang. Kalau kita lihat di sini, di dalam perikop ini, di saat anak bungsunya keluar dari rumah, namanya orang tua ya, meskipun dia keluar dari rumah, namanya orang tua, kalau malam dia keluar, lihat kapan anaknya pulang. Begitu juga Bapak kita saat ini.
Di saat kita anak-anak kita sebagai anak-anak meninggalkan Bapa senantiasa menunggu setiap hidup kita. Makanya hari-hari ini yang Tuhan ingin kejarkan kita menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang luar biasa. Jangan pernah menyakiti hati Bapa dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, bahkan dengan perbuatan kita. Karena hati Bapa adalah hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Jadi hari-hari ini kita menjadi anak-anak yang ayo kita rubah sikap kita mau rubah karakter kita hari ini. Yang mungkin dulunya kita tidak mau ikut peraturan, yang dulunya mau gue, hari ini kita belajar supaya apa? Kita tidak pernah menyakiti hati Bapa. Hati Bapa di sini kalau dalam dunia ini Pak Dubut adalah Bapa kita. Jadi kita jangan pernah menyakiti hati Pak Dubut, karena Pak Dubut sangat luar biasa menyayangi kalian, memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi jangan pernah menyakiti hati Pak Dubut dan pengurus yang lain. Karena apa? Di sini dia rela mati-matian berjuang untuk kalian, supaya apa? Kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Makanya hargai apa yang menjadi kerinduan Pak Dubut beserta pengurus di sini, supaya apa? Kalau kalian maju, kalau kalian berkembang, kalau kalian menjadi orang, pasti pengurus di sini akan senang. Benar nggak Pak? Pasti senang. Meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi hati itu mendapat kelegaan, kesenangan. Karena apa? Makanya hati-hati saat ini. Ayo kita menjadi anak-anak yang nurut sama bapaknya, menurut sama bapaknya. Karena apa? Kalau kita jadi anak gak nurut sama bapak, kita mau nurut sama siapa? Tetapi kalau kita nurut sama bapak, saya kira percaya kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Meskipun kadang anak sering menyakiti hati bapaknya, tetapi seorang bapak tidak pernah tega menyakiti anaknya. Benar tak Bapak Ibu? Jadi meskipun kita kalau lihat film di TV, seorang anak singa, seorang anak harimau tiba-tiba mau dimakan mangsa mungkin buaya. Seorang bapaknya atau ibunya harimau ini tega, pasti dia akan berjuang dengan semaksimal mungkin untuk melawan buaya ini. Seperti juga Bapa kita di surga. Di saat engkau disakiti, Bapa kita tetap menyayangi kita. Makanya hari-hari jangan pernah sakiti hati Bapa. Di saat kau menyakiti hati Bapa juga menangis. Tetapi kita mau berubah hati. Saat ini kita mau berubah karakter kita, sikap kita, perbuatan kita. Ini bukan saat-saatnya kita terlena, tetapi kita mau ikut Tuhan senantiasa. Jadi kita mau berubah karakter kita, sikap kita hari ini, supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter di dalam Kristus. Jadi suatu contoh Bapak Ibu kasih, di saat kita sebagai seorang anak, kalau kita seumpama seorang anak melakukan perbuatan mungkin yang tidak berkenan di dalam keluarga, misalnya seorang anak mencuri, terus tiba-tiba dia di penjara karena mencuri. Seorang bapak, ingat, seorang bapak tidak akan pernah mencoret anaknya di dalam kakaknya. Karena apa? Dia akan sayang dengan anaknya. Meskipun anaknya berbuat jahat apapun, tetapi bapak tidak pernah menyakiti anaknya. Hari-hari ini bapak kita jangan pernah kau sakiti dengan perkataan, dengan sikap. Kalau kita di dunia, kalau kita mungkin jadi orang yang beradab, jadi anak yang nakal, tadi bagian di penjara, kalian tetap mendapatkan warisan dari Bapa, dan dia tidak akan pernah mencoret nama kalian di dalam kakak. Karena apa? Karena Bapa menyayangi kalian. Makanya hari-hari ini, ayo kita komitmen di dalam Tuhan. Kita rubah komitmen kita di dalam Tuhan. Yang dulunya kita menjadi orang yang biasa, tetapi hari ini kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Iya, papa, ini PPP ya papa. Hari ini, syarapa
Yoloro koro sandara koro poro posikere pepera Bapa. Jangan pernah sakiti hati Bapa. Jangan pernah sakiti hati Bapa hari-hari ini. Bapa tidak akan pernah membalas rasa sakit itu. Di saat kau mau berubah hari-hari ini, maka Tuhan akan memulihkan hidup. Tuhan akan membentuk kamu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya Bapa lara popo, ya Bapa lara popa. Seperti Bapa sayang pada anaknya, Dia tidak akan pernah tega menyakiti anaknya. Tetapi kita kadang sebagai anak-anak di sini, kita tidak mensyukuri kasih Tuhan. Ayo hari-hari ini sayangi orang tua kalian, sayangi bapak kalian. Mungkin saat ini mungkin kalian merasa disakiti, mungkin saat ini mengalami saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kalian saat ini. Hari-hari ini lepaskan pengampunan kepada orang tua kalian hari ini. Karena hari ini Bapa akan memulihkan hati kalian. Percayalah, jangan pernah menyakiti hati Bapa. Di saat kau menyakiti hati Bapa, Bapa tidak akan pernah membalas itu anak, tetapi engkau akan diampuni kesalahan. Ya Bapa, hati Bapa di sini adalah hati yang mengampuni anak-anaknya. Tetapi ketika anak bungsu itu kembali pulang dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, kalau kita lihat di sini sampai dia tidak bisa makan, sampai dia makan mungkin makanan babi. Padahal kalau kita lihat dalam perikop ini, bapaknya adalah bapak yang kaya, bapak yang kaya. Kalau dia ikut bapaknya, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya seperti ini, karena bapaknya adalah bapak yang kaya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan meninggalkan Bapa kita akan mengalami yang namanya kesusahan hidup seperti si bungsu ini. Makanya hari-hari ini Tuhan tegaskan supaya kita jangan pernah meninggalkan Bapa kita. Kita mau menurut menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini ayo ubah komitmen kalian. Di sini kalian mau jadi apa? Bukan sekedar kalian di sini hanya foya-foya, hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi ada visi misi kalian dalam hidup ke depan. Jadi kalau kalian ada visi misi ke depan, kalian ada goal yang luar biasa. Tapi kalau kita di sini hanya sekedar ikut-ikutan teman, bes kesana aja, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau kita ada visi misi yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan berubah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan di saat anak ini mengalami namanya kelaparan, tetapi bapaknya itu tidak pernah marah dengan anaknya. Bahkan di saat anaknya pulang, kalau kita baca di sini, dia menyediakan pakaian yang bagus, dia menyediakan cincin, dia menyediakan kasut atau sepatu yang bagus. Makanya hari-hari ini bapak tetap sayang kepada anaknya. Tetapi kita sebagai anak-anak harus sayang kepada Bapa kita. Jadi kita menjadi anak yang luar biasa. Ayo, saat ini kita ubah karakter kita mau ubah sikap kita. Di sini yang baca firman ayat Alkitab siapa? Yang rutin baca kitab setiap hari? Semua. Karena tuntutan ya Pak ya. Jadi setiap pagi ada bacaan ya. Iya. Itu lakukan dengan baik saudara kasih. Di saat kalian baca firman Tuhan, kalian tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Karena apa? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak akan mendapat kekuatan baru. Saat ini kalau kita lihat kondisi dunia seperti ini, apa-apa naik, apa-apa mahal. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang gampang marah, gampang putus asa. Tetapi hari-hari ini ayo kita kembali dekat sama Tuhan, karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi. Yang ketiga, Bapa adalah Bapa yang mengampuni. Kita baca dari ayat 20.
Maka bagilah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayah telah melihatnya lalu pada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berdiri mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Yang ketiga adalah Bapa yang mengampuni. Anak bungsu ini akhirnya pulang ke rumah bapaknya bukan karena dia bertobat, tetapi kalau kita lihat di sini, dia pulang ke rumah bapaknya karena dia kelaparan. Kalau kita meninggalkan Bapa kita, hati-hati. Saat-saat ini kalau kita meninggalkan Tuhan, saat-saat ini bukan kedamaian yang kita dapatkan, tetapi kehancuran dalam hidup kita. Tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam hati Bapa, maka pemulihan terjadi. Amin. Ya, anak bungsu ini pulang dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki apa-apa dan lapar perutnya. Namun bapaknya memberikan pengampunan kepada anaknya. Bukan apa yang dilakukan anaknya, melainkan menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa ini kaya dengan kasih pengampunan. Jadi kalau kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang mengampuni, kalau kita berbuat dosa, dia juga berbuat dosa lagi. Kita mau bertobat, tetapi meskipun Bapa mengampuni kita akan dipulihkan Tuhan, kita akan diampuni dosa kita. Tetapi kadang ada anak-anakku yang kadang agak menggene ya. Bisa kita berbuat dosa, wes gak apa-apa. Tuhan saya Tuhan yang mengampuni. Besok berbuat dosa lagi. Wes gak apa-apa, kita berbuat dosa lagi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Bapa kita mengampuni kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang beda, anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika anak bungsu ini kembali pulang, Bapa melihat jauh. Kalau kita lihat di sini, dia cepat-cepat merangkul dan menciumnya. Titik beratnya Bapak Ibu kasih, seorang Bapa di sini tidak pernah dia sakit hati pada anaknya. Meskipun anaknya sudah menyakiti hati Bapa, tetapi seorang Bapa di sini tidak pernah membalas kesakitan dengan kesakitan, tetapi dia membalas itu dengan kebaikan. Paribasan yang maksudnya kalau anak kita pergi meninggalkan kita sebagai orang tua, tiba-tiba dia pulang. Sebenarnya kalau manusia kita pasti kita namanya marah, benar nggak? Kalau orang tua. Tetapi Bapa di sini kita belajar, meskipun dia sudah menyakiti hati bapaknya, tetapi dia tetap merangkul dan mencium anaknya. Bapa kita di surga seperti itu, saudara kasih. Di saat kita sering menyakiti hati Bapa hari-hari, di saat kita menyakiti hati Bapa dengan perkataan kita, dengan sikap kita, bahkan dengan perbuatan kita, tetapi Bapa kita di surga tidak akan membalas apa yang kita berikan pada Bapa. Makanya hari-hari ini, meskipun Bapa mengampuni kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita mau berubah di dalam Tuhan, karena Bapa adalah Bapa yang mengampuni. Di saat Bapa mengampuni kita, maka kita mendapatkan pemulihan dari Bapa. Hati Bapa adalah penuh dengan pengampunan. Jadi hari ini kita membuat komitmen sama Tuhan. Yang dulu sering menyakiti hati Bapa, yang mungkin dulu sering menyakiti hati Bapa dengan perkataan, dengan sikap, dengan perbuatan kalian, hari ini kita mau bertobat sama Tuhan, karena hati Bapa mengasihi kalian yang taat. Mungkin hari-hari ini saudara kasih punya pergumulan dengan orang tua. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kalian yang tahu. Mungkin pernah ada rasa saya merasa seperti ini. Tetapi percaya, Bapa kita di dunia juga menyayangi kita. Jangan kita pernah dendam dengan Bapa kita yang di dunia. Karena apa? Bapa kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menghidupi kita. Makanya hari-hari waktu ini waktu yang singkat. Pergunakan waktu yang singkat dengan baik. Karena kita percaya
waktu yang singkat ini kalau kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Pada sore hari ini kesimpulannya adalah hati Bapa yang terdalam adalah semua manusia, jiwa-jiwa yang terhilang kembali pulang ke rumahnya. Jadi hari-hari ini Tuhan tuh ingin, Tuhan tuh tidak minta apa-apa kok sama kita. Tuhan tidak minta harta kita, Tuhan tidak minta uang kita, tetapi Tuhan minta hati kita kembali kepada Bapa. Karena hari-hari ini kalau kita lihat anak-anak sudah tidak karuan hidupnya, tetapi kita percaya Tuhan akan memanggil kembali anak-anaknya. Supaya apa? Anak-anak yang terhilang ini, anak-anak yang mungkin keluyuran ini akan pulang ke rumah Bapa, ke rumah Bapaknya, kembali ke Bapaknya. Karena Bapak ingin pemulihan hati saat ini. Yang kedua, tersedia pemeliharaan dan warisan dan pengampunan dari Bapa untuk kita. Dan hati Bapa rindu selalu berada dekat dengan kita. Jadi saat ini yang Tuhan inginkan adalah apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita kangen dengan Tuhan, supaya kita cinta dengan Tuhan. Di saat kita cinta dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memikirkan apapun dalam hidup kita. Yang kita katakan hanyalah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan pernah memikirkan apapun, tetapi hanya satu yang kalian pikirkan, hanya Tuhan, 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 dan Tuhan. Di saat kalian fokus sama Tuhan, kebutuhan kalian akan tidak hilang. Jadi saat ini yang Anda pikirkan adalah hanya Tuhan, hanya hati Bapa. Karena hati Bapa sangat mengasihi kalian di tempat ini. Kalian akan dipakai Tuhan luar biasa. Gunakan waktu yang ada, pergunakan waktu yang sesingkat ini. Jangan pernah engkau lewatkan waktu yang Tuhan berikan buat kalian saat ini. Karena apa? Saat ini hati Bapa ingin memulihkan hati kalian saat ini. Hiara Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Bapa sayang kepada anaknya, tetapi kita sebagai anak jangan pernah menyakiti hati Bapa. Saya udah pemain musik maju ke depan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya, 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 ya Bapa. Kita mau berikan kasih Bapa.